Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apa yang diharuskan oleh seorang ibu jika punya anak yang durhaka? Tentu berusaha sekuat tenaga supaya anak ini membaik, tidak durhaka lagi, birrul walidain. Jangan lupa didoakan. Salah satu doa yang sangat didengar oleh Allah adalah doa orang tua untuk kebaikan anak, terutama ibu. Di sepertiga malam, ketika berbuka, ketika sujud, dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin yang agak telat. Bagi yang belum telat, artinya anaknya masih kecil. Betul-betul dijaga baik-baik. Jangan sampai bergaul dengan anak-anak yang tidak baik. Nanti ngerokok, dengerin musik, apalagi minum khamar. Itu semua kan karena pergaulan. Ya, rata-rata, jarang, hampir-hampir nggak ada orang anak durhaka itu, anak ahli maksiat karena ikut orang tuanya, jarang. Kalau subhat, ya, menjadi bid'ah ikut orang tuanya, iya. Tapi untuk minum khamar, berzina, berjudi, itu hampir-hampir nggak ada ikut orang tuanya. Walaupun orang tuanya suka berzina, walaupun orang tuanya suka berjudi, biasanya di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya dia sembunyikan. Karena mereka sadar ini tidak baik, ini dosa. Ya, maka hati-hati, jaga. Ya. Kalau ada biaya dipesantrenkan, bagus. Kalau nggak ada, ya jangan memaksakan diri. Kalau anaknya nggak mau, ya jangan dipaksa. Karena banyak orang anak yang masuk pesantren karena terpaksa, akhirnya bikin ulah, malah nakal, malah akhirnya pulang lebih buruk dari yang tidak pesantren. Mungkin karena dipaksa. Ya, kasih pengertian. Artinya untuk punya anak yang baik, tidak durhaka, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu bukan sebulan dua bulan usahanya, tapi bertahun-tahun terus setiap hari. Ya, lagi keluar kota, telepon anak istri, bahkan lagi di kantor sempatkan telepon, sudah sholat nak, ya, seperti itu, luar biasa. Bahkan walaupun anak kita sudah nikah. Ingat Nabi Ibrahim? Iya. Nabi Ismail sudah nikah, tapi tetap menyempatkan diri mengunjungi untuk melihat bagaimana keadaannya, terutama rumah tangganya. Bahkan sampai Nabi Ibrahim memerintahkan supaya Ismail menceraikan istrinya. Artinya orang tua ikut campur rumah tangga anaknya, wajar. Tentu orang tua yang soleh, ya, yang ikut campur, daripada yang ikut campur rumah tangga anaknya itu orang tua yang tidak soleh. Mendingan antum yang ngaji, yang faham sunnah, yang ikut mengatur rumah tangga, daripada yang ikut campur itu malah besan antum, yang nggak kenal sunnah, yang awam, yang bid'ah itu apa dia nggak tahu, yang riba itu apa dia nggak tahu, dia tidak bisa membedakan mana goror, mana kimar, mana maisir. Mendingan antum yang ikut campur dalam rumah tangga anak antum. Seorang muslim yang percaya dengan dukun, apakah berarti tidak beriman? Ya, terancam kafir ketika dia yakin betul apa yang diucapkan oleh si dukun. Biasanya kan kebatilan, ramalan segala macam. Ya, maka jangan pernah mempercayai dukun. Kalau yang dimaksud dukun itu kahin,
juru ramal. Ya, bukan apa itu dukun bayi, dukun tukang urut, kan suka disebut dukun tuh. Tentu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kahin. Man atakahinan fasa'alahu an syai'in. Barang siapa yang mendatangi seorang kahin, dukun, lalu bertanya tentang sesuatu, tentu hal yang gaib. Nggak mungkin bertanya sesuatu yang tidak gaib, bukan dukun namanya, bukan kahin. Maka tidak diterima salatnya, ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Fa in saddaqahu bima qala faqad kafara. Kalau dia membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun itu, mempercayai, maka dia telah kafir. Wa fi riwayatin, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Ini ancaman berat bagi orang yang percaya dengan kahin. Pohon tetangga sudah condong ke rumah kita dan daun-daunnya sudah menumpuk di atap kita. Bolehkah kita potong? Boleh. Ketika kita punya tanah 10 kali 15 misalnya, maka tanah itu adalah hak kita. Terus ke bawah dan terus ke atas. Maka tidak boleh ada yang melakukan sesuatu di bawah tanah kita dan di atas tanah kita. Saya kira ini sudah menjadi hukum internasional, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi. Oleh karena itu, daun, buah, segala macam tidak boleh berada di atas tanah kita. Ketika ada, boleh kita potong tanpa sepengetahuan yang punya pohon. Kita tidak dosa, kita tidak zalim. Yang zalim dia. Karena sekali lagi, orang yang punya tanah, dia menguasai tanah itu ke bawah terus dan ke atas terus. Takbir intikal pas turun sujud setelah ruku itu dibaca berbarengan turun sujud atau bagaimana? Iya. Untuk intikal berbarengan, ya. Allahu Akbar sambil menggerakkan badan kita. Kecuali takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram bisa Allahu Akbar baru ngangkat tangan, atau ngangkat tangan baru Allahu Akbar, atau berbarengan. Ya. Adapun takbir intikal usahakan berbarengan. Dan bagi kita para makmum, jangan menggerakkan badan kita untuk pindah ke rukun berikutnya sebelum imam selesai mengucapkan Allahu Akbar. Ini mengambil dalil dari ucapan para sahabat. Para sahabat mengatakan, kami belum menggerakkan badan kami sebelum kami melihat Rasulullah betul-betul mencium tanah sujud. Jadi walaupun para sahabat tahu Rasul sudah bergerak ke bawah, kami para sahabat belum menggerakkan badan kami sebelum Rasulullah betul-betul sujud mencium tanah. Tentu ini ada dari sujud ke atas, dari atahiyat ke berdiri, dari berdiri ke ruku, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kita menggerakkan badan kita setelah imam masuk sempurna di rukun berikutnya. Jangan berbarengan sebagaimana orang-orang awam. Ya, apalagi mendahului, ancamannya berat, dosa besar. Badalallahu ra'sahu ra'sal qimar. Terancam kepala kita akan dirubah menjadi kepala keledai. Itu bagi orang yang sering mendahului imam. Bagaimana hukum salam lintas agama? Bid'ah, batil.
tidak boleh diikuti. Islam sudah punya salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jangan diteruskan dengan apa-apa. Wallahu. Ya, habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi